Polisi Amerika Serikat buru pelaku vandalisme selama Ramadan di Masjid Minnesota. Aksi vandalisme berisi kata-kata ujaran kebencian terhadap rumah ibadah Islam kembali terjadi. Kali ini menyerang The Morehead Fargo Islamic Community Center, sebuah masjid di negara bagian Amerika Serikat. Pelakunya kini sedang diburu polisi kota Morehead di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Para petugas menanggapi laporan vandalisme oleh staf di Masjid Pusat Islam Morehead Fargo pada hari Minggu 26 April pukul 5.20 pagi, kata departemen itu dalam sebuah posting Facebook. Petugas menemukan pesan kebencian yang diarahkan pada keyakinan Islam dan pengikut mereka mengecat beberapa area di luar gedung. Tambahnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency Selasa 27 April. Video pengawasan gedung tersebut menangkap gambar tersangka yang mengenakan jaket kamuflase dan topeng sky hitam, kata polisi, sementara penyelidikan berlanjut. Tulisan ini pertama kali ditemukan oleh Imam Hamed Abulaji yang hendak melaksanakan sholat subuh. Dalam foto-foto yang beredar melalui media sosial, pesan kebencian antara lain matilah Islam, masuk neraka, dan coretan lainnya yang menampilkan bahasa rasis. Serangan yang terjadi selama bulan suci Ramadan itu dikecam oleh kota Fargo, West Fargo, Horace, Dilworth, dan Morehead dalam sebuah pernyataan bersama. Tindakan kriminal itu benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan penerimaan yang kami anut di semua komunitas kami. Vandalisme itu adalah tindakan kebencian keji yang menyerang pusat tersebut selama bulan suci Ramadan, kata mereka. Aksi vandalisme terbaru ini mengingatkan kembali peristiwa serangan yang pernah dialami umat Islam Minnesota di tempat ibadah mereka pada 2017 silam. Saat itu, 3 supremis kulit putih menyerang pusat Islam Dar Al-Faruq di Bloomington, Minnesota. Sementara musim panas lalu, seorang imam juga diserang di luar Islamic Center usai melaksanakan ibadah sholat. 100 hari Presiden Joe Biden, umat Islam jadi prioritas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut telah membuktikan janji saat kampanye pencalonannya sebagai presiden terkait kebijakan terhadap Muslim dan Islam. Janji kampanye Biden untuk umat Islam di Amerika Serikat antara lain melindungi hak sipil dan hak konstitusional, menghormati keragaman dan komunitas Muslim, memastikan pelayanan kesehatan yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif, serta membuat komunitas Muslim Amerika lebih aman. Kemudian, janji Biden untuk menempatkan tokoh dan cendekiawan Muslim Amerika dalam berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Janji-janji ini ternyata langsung dilaksanakan pada saat Biden memasuki masa 100 hari pemerintahannya pada 20 April mendatang, kata Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman dalam seminar tentang arah kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait Muslim dan dunia Islam yang berlangsung virtual Jumat malam 9 April. Selain itu, sikap Biden terkait Muslim dan Islam juga tercermin melalui kebijakan luar negerinya, antara lain dengan mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga sejumlah negara, termasuk dari sejumlah negara Muslim. Arifi berpendapat mencabut Muslim travel ban pada hari pertama Biden menjabat sebagai presiden adalah wujud komitmen atas janji kampanye Biden-Harris. Meskipun kebijakan pencabutan travel ban ini tidak mutlak ditujukan ke negara-negara Muslim semata, tetapi tindakan pemerintahan Biden-Harris tersebut mengirim sinyal yang jelas kepada Muslim Amerika dan dunia Islam bahwa pendekatan Biden berbeda dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Arifi. Joe Biden katakan, Muslim telah memperkaya Amerika sejak negara kami berdiri.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan istrinya Jill Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada umat muslim. Jill dan saya mengirimkan salah satu hangat atau salam hangat dan harapan terbaik kami kepada komunitas muslim di Amerika dan di seluruh dunia. Ramadan Karim, kata Biden dalam sebuah pernyataan pada Senin 12 April, dikutip dari laman Anadolu Agency. Biden pun memuji kontribusi muslim di Amerika karena banyak di antara mereka bekerja sebagai pengusaha atau pemilik bisnis. Hal itu berperan pada terbukanya lapangan pekerjaan. Selain itu, ada pula muslim yang bekerja sebagai perespon pertama dalam penanganan pandemi COVID-19. Muslim Amerika telah memperkaya negara kami sejak kami berdiri. Mereka sangat beragam dan bersemangat untuk membangun Amerika, kata Biden. Momen ini turut dimanfaatkan Biden untuk mengingatkan tentang masih banyaknya kekerasan anti-Muslim di Amerika. Biden mengatakan kalangan Muslim di Amerika terus menjadi sasaran perundungan, fanatisme, dan kejahatan rasial. Dia menegaskan pemerintahannya akan bekerja untuk melindungi hak dan keselamatan semua warga, termasuk Muslim. Prasangka dan serangan ini salah, itu tidak bisa diterima dan harus dihentikan. Tak seorang pun di Amerika harus hidup dalam ketakutan untuk mengungkapkan keyakinan, ujar Biden. Biden pun berjanji membela hak asasi manusia dimanapun, termasuk untuk etnis Uighur di China, Rohingya di Myanmar, dan komunitas muslim di seluruh dunia. Mengingat orang-orang yang telah meninggal akibat pandemi sejak Ramadan lalu, kami berharap untuk hari-hari yang lebih cerah ke depan, Al-Quran mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah terangan langit dan bumi, yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang, ucap Biden. Masya Allah, Joe Biden mulai desak Israel stop pembangunan pemukiman Yahudi hingga pembongkaran rumah Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri atau DEPLU Amerika Serikat meminta Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi, aneksasi tanah dan juga pembongkaran rumah warga Palestina. Seruan Departemen Luar Negeri Seruan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu dilaporkan surat kabar Palestina Al-Ayam. Pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berbicara tanpa menyebut nama itu muncul sebagai tanggapan atas tindakan Israel menghancurkan desa Palestina Humsah di lembah Yordania yang diduduki. Kami mengetahui apa yang sedang terjadi, ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu kepada surat kabar Palestina. Kami percaya bahwa Israel dan otoritas Palestina tidak boleh mengambil tindakan sepihak yang akan meningkatkan ketegangan dan merusak upaya yang dilakukan untuk mendorong solusi dua negara, papar dia, dilansir memo. Dia menyatakan bahwa tindakan sepihak itu meliputi pencaplokan tanah, pemukiman, pembongkaran rumah, menghasut kekerasan dan juga membayar kompensasi bagi orang-orang yang dipenjara karena melakukan tindakan kekerasan. Perlu dicatat bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak pernah mengkritik tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki di era pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya mengambil arah yang berbeda dengan Donald Trump dalam menjalin hubungan dengan Israel.